Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 A, B, dan C yang saya banggakan dan saya hormati. Mari kita sekarang melaksanakan KBM, ya, walaupun dengan cara daring. Semoga KBM pada hari ini mendapatkan ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bertambah ilmu walaupun hanya sedikit, tapi bisa bertambah adalah lebih bagus daripada berusaha banyak tapi tidak bisa bertambah. Namun sebelumnya kita melaksanakan KBM, mari kita berdoa dulu, membaca suratul Fatihah yang pahalanya pertama dihadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kemudian pada para sahabat dan keluarganya, dan juga guru-guru kita baik yang masih hidup maupun sudah meninggal, dan orang-orang tua kita yang baik sudah meninggal atau yang masih hidup. Semoga yang masih hidup diberi kekuatan, diberi inayah. Inayah ini artinya dilindungi, dilindungi. Semoga diberi kekuatan, diberi inayah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat melaksanakan tugas harian, baik itu yang berupa ubudiyah maupun muamalah maupun ubudiyah, muamalah, dan juga usobiyah asobiyah ini artinya kekeluargaan, ya. Asobiyah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina, amin. Dan sekali lagi saya minta sekali lagi bacaan suratul Fatihah diadakan kepada guru saya Syekh Masduki Lasem istrinya dan Syekh Kiai Hakim Masduki Lasem, para kekasih dan guru-gurunya. Allahumma Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya lil mu'minina, amin. Perlu diketahui, ya, sebelum kita menginjak pada pelajaran anak-anak kelas A, B, dan C ini, ya, anak B ini belum ada yang mengirimkan tugas. Jadi saya harap, soalnya ini sudah mau mid semester. Jadi nanti kalau tugas kalian tidak kalian kerjakan, ini bagaimana saya nak beri nilai, ya. Jadi saya harap baik kitab maupun pelajaran fikih, yaitu dari kelas A, B, dan C. Yang C ini sama sekali baru berapa orang ini, artinya 3 atau 2 saja. Ini saya harap, ya, dari sekian anak ini, ya, dari sekian anak artinya ada 22 anak ini yang sama sekali, jadi baru 2 orang saja ini. Jadi sebagaimana Anissa atau Ayu, Azias, Ali Ma'ruf dan seterusnya ini belum semua ini kelas D ini. Kemudian kelas A ini ya laki-laki ini, ya,
Oh, yang ganteng-ganteng ini. Nah, yang laki-laki ini kelas A. Ini belum, yang baru Azril saja itu yang ada. Jadi selainnya Azril belum ada, macam mana? Ya, Azril, Alvin ya belum ada. Aden nama lagi ini, Fadil ya belum ada. Jadi yang ada ini cuman baru berapa ini. Saya harap kalian perhatikan ya. Ini berarti kamu itu tidak punya komitmen atau tidak punya percaya diri atau tidak ingin untuk menjadi anak yang apa namanya ini disiplin, jujur ya, dan amanah ini. Nah ini kelas B lagi ini dari Adam Malik, Kontowi, Nur Naim dan seterusnya ini belum ada ini macam mana? Lagi Sofia, Triangga, Yuga belum ada semua ini yang kirim. Saya harap kalian kirim ya. Kalau lalu sekali-kali dengan jalan-jalan daripada di rumah bengkong kan, dengan menyampaikan atau menyerahkan tugas pergi ke sekolah, ada apa di sekolah ini, kok ada pelajaran kok seperti ini. Nah itu tadi Andi Mustafa, Ananda Pria dan sebagainya, ini Gindan, Pilar, Ewaldo, Agung semua belum ada ini. Yang dekat ini kan Agung Puji, Raffi juga dekat dengan Soko. Tapi kenapa tidak mau menyerahkan tugasnya ya? Zulfa, Isaro, Aufa, Lurubat, Rubaiti dan sebagainya ini belum ada semua ini. Ini kelas B. Kemudian yang kelas A ini laki-lakinya tadi saya sebutkan ya, laki-lakinya saya sebutkan itu baru Azril saja ini yang ada. Itu pun itu hanya baru dua ini, dua tugas yang dia kerjakan itu. Nah ini susah juga ini. Susahnya itu kalian tidak bisa dipercaya. Kalau lama-lama begitu terus ya jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan ini kalian ini. Apanya yaitu kepercayaannya ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya perhatikan ya. Ini di kelas 2 A maupun B laki-lakinya. Kalau B ini semuanya laki-lakinya perempuannya, kalau A ini apa? Istilahnya perempuannya ini agak ada greget untuk bisa. Tapi ya masih banyak juga yang belum ini. Ya, bukan perempuannya itu semua sudah kirim tugas belum. Susah juga ini. Nah, seperti siapa ini ada Nur Fadila atau siapa ini juga belum ada ini. Reksi apa lagi ini, Rifki Nugroho begitu juga. Nah ini Aisyah Nur Afifah ini belum banyak ya, belum lah. Jadi saya harap kalian kerjakan ini. Nanti kalau saya kasih tugas lagi tidak dikerjakan lagi, wah tambah parah. Dan sekarang kita mengulangi lagi masalah zakat. Yang di daerah sini ini adalah yang diwajibkan zakat hasil pertanian ini adalah hanya padi ya. Padi. Kalau seperti Polowijo ya, biji-bijian kacang hijau atau kacang merah atau kedelai, nah, kemudian atau ditanamin tebu ya, semua ini tidak wajib zakat. Soalnya apa? Yang dimaksudkan zara' di sini adalah kutil balad. Artinya kutil balad itu apa? Yaitu yang bisa untuk kekuatan makanan pokok di suatu negara, daerah. Nah, kutil balad Indonesia inilah beras.
Ketika menanam padi itu pakai ongkos. Nah, sekarang ini kan banyak yang pakai ongkos, artinya airnya itu dialirkan pakai ongkos, pakai generator lah, pakai mesin. Dari sungai dialirkan ke sawah itu pakai alat penggerak atau pakai mesin. Nah ini walaupun selama satu musim tanam itu hanya sekali saja dia memakai air yang pakai biaya, ketika mengairi sawah pakai biaya hanya satu kali saja, padahal ini masanya lebih kurang 3 bulan itu, jadi satu kali saja. Yang lainnya itu apa? Dari hujan, dari air hujan atau dari sambung, sambung dari bendungan. Nah ini tidak pakai biaya. Nah itu tetap hanya 5% zakatnya. Nah kalau tidak pakai biaya artinya airnya air hujan atau dari bendungan, tidak pakai biaya. Nah ini 10%. Ini kalau di sini kan 2 kali panen. Setiap 1 kali panen kok bisa menghasilkan, kalau ditaksir atau dikira-kira itu ada 720 kg beras, nah itu wajib zakat. Zakatnya berapa? Kalau ada ongkosnya atau airnya pakai ongkos cuman zakatnya 5%, berarti 5%-nya 720 kg berapa? Nah 5%-nya tinggal bagi 2 saja, 72 kg dibagi 2. Nah, berarti hanya berapa itu? 72 kg bagi 2, 36 kilo saja itu zakatnya kalau pakai biaya. Ini kalau sudah tidak ada kulitnya. Kalau ada kulitnya berapa? Ya biasanya kalau menurut taksiran itu ya 1 kuintalnya gabah itu bisa keluar 60 kg beras pada umumnya. Nah, berarti ini adalah berapa? 12 kuintal atau 11 kuintal dikeluarkan. Zakatnya diberikan kepada siapa? Dan nanti ada mustahik. Nah ini apa? Padi. Jadi tiap-tiap 1 kali panen kok dapat segitu berapa? Yaitu sampai batas nisab, rupanya 11 atau 12 kintal. Kalau alif basah berapa Pak? Ya 12 kintal kira-kira. Nah itu dikeluarkan 1 kintal 20 kilo. Kalau tidak pakai ongkos dalam pengairannya atau airnya tidak pakai ongkos. Tapi kalau airnya pakai ongkos walaupun hanya 1 kali, tidak 10% tapi 5%-nya. Jadi kalau tadi itu 1 kintal 20 kilo ya hanya mengeluarkan 60 kg gabah. Itu kan senang. Diberikan kepada siapa? Yaitu kepada orang yang berhak menerima zakat. Nanti ada mustahik zakat. Jadi kalau di Jawa atau khususnya di daerah sini, ya daerah Pati atau Jawa Tengah, ini yang berkewajiban dikeluarkan zakatnya itu, yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah hanya 2 macam. 1 hasil pertanian banyak padi, kedua kalinya harta perniagaan. Ya. Jadi harta perniagaan ini nisabnya berapa? Yaitu seharga emas 92 gram. Atau seharga emas 114,2/7 gram ini. Jadi nisab harta perniagaan, nisab harta perniagaan adalah 94 gram. Atau 114,2/7 gram. Lah yang
pertama ini 94 gram ini adalah yang ada di LKS kamu itu. Nah, ada di LKS ini. Lihat. Nah, label di LKS, apa tabel di LKS itu. Nah, harga apa? Perniagaan disesuaikan dengan apa? Yaitu 94 gram emas. Itu nisabnya. Nah, kemudian kalau yang 114 2/7 gram ini dari mana, Pak? Oh, ini ketika saya belajar di Lasem, saya tunjukkan saja ini. Jadi kiai saya itu memberikan suatu apa namanya itu perhitungan globalnya itu 20 miskol sama dengan 114 2/7 gram. Ya. Jadi kalian tinggal ikut saja, pilih yang mana terserah, pilih yang 114 2/7 gram juga boleh, 94 gram juga boleh. Jadi kalau baru 100 gram modal atau harga emas 100 gram modalnya itu, ya kalau sekarang kalau 1 gramnya itu 500.000 berarti ya 50 juta. Nah, kemudian diperdagangkan apa? Tiba-tiba ketika kurang 1 minggu kok setelah diaudit kok kurang, lah ya enggak wajib zakat. Oh gitu, jadi bukan apa namanya ini 114 2/7 gram atau 19 gram itu setelah cukup 1 tahun wajib mengeluarkan zakatnya, tidak. Jadi diperhitungkan dulu. Nah, kalau diperhitungkan kok kurang dari seharga emas 94 gram atau 114 2/7 gram, ya tidak wajib zakat. Nah, seperti itu. Ini harga apa? Harta perniagaan. Jadi nisab harta perniagaan 94 gram atau 114 2/7 gram. Nah, terus seandainya 1 tahunnya itu kurang 1 minggu. Nah, 1 tahunnya kurang 1 minggu. 1 minggu. Nah, tiba-tiba dihitung, diaudit, kurang daripada seharga emas 114 2/7 gram. Nah, jadi seandainya 1 tahunnya kurang 1 minggu, kemudian dihitung. Nah, ternyata dari modalnya tadi, ternyata dari modal tersebut kurang. Nah, jadi tidak cukup berapa? 1 nisab atau tidak cukup 1 nisab. Nah, ini berarti apa? Atau kurang atau tidak cukup 1 nisab. Nah, tidak cukup kurang tersebut kurang atau tidak cukup 1 nisab, tidak cukup 1 nisab atau dari modal awal 1 nisab, ya tidak cukup 1 nisab, berarti kurang daripada 114 2/7 gram atau kurang daripada 94 gram. Nah, ya tidak wajib zakat, maka tidak wajib zakat. Nah, tidak wajib zakat. Nah, itu. Nah, ini perhitungannya itu kalau seandainya modalnya itu lebih daripada 1 nisab emas bagaimana, Pak? Ya sekarang diperhitungkan saja. Nek pawane kok kurang modalnya lebih piro pawane ngantek 200 juta. Nah, sekarang perhitungannya mudah saja. Setelah hampir cukup 1 tahun juga kurang 1 minggu atau kurang
5 hari dihitung, nah, dihitung dari perdagangan memang cukup apa ora satu nisab atau dari modal. Nah tiba-tiba kok kurang. Nah, ini saja wajib zakat seperti itu. Ini harta perniagaan atau perdagangan. Nah, begitu juga tadi pertanian. Jadi pamannya kok satu panen. Ya, panen pertama ini kok cuma dapat satu ton, jadi 10 kental. Nah, 10 kental itu kalau dibuat beras, ya, 10 kental padi dibuat beras berarti baru dikira-kirakan satu kentalnya 60 kilo, ya baru 600 kilogram beras. Jadi ya belum wajib zakat. Itu. Lah kemudian ini setelah nanti panen kedua, bisa menghasilkan 12 kental atau 13 kental atau 11 kental, ya yang bagus dikeluarkan zakatnya. Itu kalau airnya tidak pakai biaya 10%. Kalau airnya pakai biaya walaupun satu kali, jadi berkali-kali ini di air itu, tapi satu kali saja pakai biaya, ya tetap dari 10% turun 5%. Oh, kan gampang, senang. Jadi walaupun yang satu kali pakai biaya, seterusnya tidak, dan hasilnya ini melimpah melebihi satu nisab, terdapat 15 kental saja, ya keluarkan saja. Keluarkan saja. Kalau memang airnya tidak pakai biaya, ya dikeluarkan 1,5 kental. Kalau pakai biaya airnya ya 75 kilogram. Jadi turun 5%. Itu ya. Nah, sekarang di zakat profesi ini ya. Di sini ada orang itu tanya zakat profesi. Jadi pada kok pegawai itu dikenakan zakat. Nah, ini loh, di sini kan ada itu keterangannya ini. Kamu lihat. Apabila nisab kurang di tengah-tengah tahun sebelum sempurna haul, maka terputuslah haul, terputuslah. Jadi orang kok wajib zakat di orang. Contoh ini bilang ternak ini. Nah terus pamane apabila menjual bagian daripada nisabnya, dengan syarat pembayarannya tidak sejenis, bukan karena takut terkena zakat, dan hal tersebut bukan termasuk barang yang diperdagangkan. Tapi lagi-lah ya orang wajib zakat, maka dia tidak diwajibkan zakat. Ini binatang ternak kabeh contohnya, ora ana perdagangan. Jadi seperti contoh perdagangan lah, seperti tadi itu. Ketika berniaga atau berdagang modal adalah 100 juta, berarti ini sudah melebihi daripada nisabnya emas. Jadi nisabnya berapa tadi itu 94 gram atau 114 2/7 gram. Nah, ini 200 juta, berarti ada 2 nisab, 2 batasan. Nah, tiba-tiba setelah kurang 1 bulan cukup 1 tahun, ini perlu uang. Waktu dibangun rumah bawa didol, jadi modalnya itu dikurangkan. Artinya ketika sudah laku barang-barangnya itu modalnya dikurangkan untuk bangun rumah. Lah ini pikir-pikirnya dihitung-hitung kok ora cukup sak nisab. Ya ora wajib zakat. Nah, gitu. Walaupun asalnya itu modalnya 200 juta, kok kali 30 juta ya ora wajib zakat. Kok kali 40 juta ya ora wajib zakat. Jadi kurang daripada harga emas 1 nisab. Nah, gitu. Senengae. Jadi ini berkenaan dengan harta. Ya. Sekarang ini profesi pegawai,
Ya, kalau DPR pusat ya wajib ya zakat atau gaji 56 juta. Tiap satu bulannya itu wajib dikeluarkan 2,5% daripada 56 juta. Ya gampang aja, 150 apa selawe ewu ping 56 metik dari sini. Selawe ping 10 itu lagi 150 ping 6. Nah, 150 ping 6 biro dari lagi 1,5 juta. Nah, ya mayat. Nah ini dikeluarkan tiap-tiap bulannya. Lah nek ra ono cukup setahun ya wajib zakat. Kok dikumpulno lha wong ora keperluan piye butuh mangan, kadang sakit butuh obat. Awalnya guru biaya apa kono pakaian apa nek ora di omah nyewa omah dan sebagainya. Ya tak seperti itu. Jadi sekali dapat gaji rumah kok jumlahnya ono seharga emas 94 gram baru dikenakan apa zakat. Dan urung ya urung. Ngono maksudnya itu. Ini kan sekarang aja orang itu ingin gajinya itu bersih. Gampang aja nek pengen gajinya bersih. Lah piye Pak? Jadi tiap-tiap satu bulannya itu disisihkan berapa? Nek paling gajinya kok 2 juta. Jiko 50 apa 75 wis sedekah. Apa dikumpulke nek cukup setengah tahun dibagi-bagi baik. Ponak-ponakane sing do randuwe-randuwe iku utawa sing kurang perekonomiane dieneke kalau modal ya sama saja sebenarnya. Karena di dalam ayatnya itu kan innama shadaqatu lil fuqara'il masakin al ayah. Jadi tidak innama zakatun enggak. Itu dilihat daripada apa? Daripada ayatnya saja itu seperti. Atau masalah ada ayat lain yang menghimbau. Nek cara Jawane ngegerei. Nah, ngegerei apa? Nyenengi dadi dihimbau bagi orang yang tiap kalinya itu atau bagi orang yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk jalan Allah, nah, maka dia bagikan menanam sebiji, kemudian tumbuhlah 100 tangkai. 100 tangkai dari tiap-tiap tangkai ada 100 biji buah. Nah, itu berarti orang yang menginfakkan sebagian hartanya untuk di jalan Allah itu sama dengan mendapatkan pahala 700 ganda. Itu 100 kali. Pamannya kok 10.000 ya pengen 700. Pamannya kok 1.000.000 ya pengen 700. Nah gitu. Dalam apa? Masalah yang berkenaan dengan sedekah dan zakat. Maka kalimatnya bukan innamaz zakatu tidak, tapi innamas shadaqatu. Biasanya itu kalau barang yang sunnah dikerjakan, ya wajib disisihkan dulu. Ra enek wong nglakoni sunnah kok wajibe ra dilakoni dhisik. Mesti wajibnya dulu baru sunnah. Ngono. Mulane napa niku ayate innamas shadaqatu lah. Ini yang berkenaan dengan apa tadi itu profesi. Jadi setiap bulannya itu kalau memang gajinya itu sudah ada seharga emas 94 gram atau 114 207 gram yo wajib zakat. Nek durung ya wajib. Nah kalau ingin agar hartanya itu bersih wong zakat itu artine iku nek cara bahasa kowe memuwe nek cara istilah iku mau apa? Istilah yang bukan termasuk istilah syar'i atau syarak atau istilah ya termasuk kan istilah syar'i tapi istilahnya istilah tujuan. Ini adalah untuk membersihkan. Nek zakat fitrah yang membersihkan nama badan, nek zakat mal yang membersihkan harta. Lah ini gaji yo bersih kalau apa? Hartane ku mau gajine bersih, disedekahno sebagian. Nah itu. Nah, ini masalah apa? Masalah yang berkaitan dengan zakat. Jadi kalau kalian kurang paham boleh kamu bertanya situ. Nah, tanya atau kamu tulis apa nanti saya bisa menjawabnya, saya jawab. Nah sekarang mustahik zakat.
Mustahik zakat dan orang yang tidak menerima zakat. Artinya mustahik ini orang yang berhak menerima zakat. Di dalam ayatnya, ya, mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Ini namanya mustahik. Lah kemudian mustahik ini menurut ayat yang pada surat Taubah. Di surat ayat Taubah, ayat surat Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa fis sabil faridatan minallahi wallahu alimul hakim. Artinya sesungguhnya beberapa sedekah, ini maknanya zakat-zakat, hanyalah untuk orang yang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan hamba saya, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Jadi sabilillah wa bnisal gharimina titik. Ya titik. Jadi ini kok ayatnya ini dalam artinya ini orang-orang yang berhutang. Nah, terusan orang-orang yang meniti jalan Allah. Dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan musafir. Jadi kalau zaman dulu sabilillah ini adalah, ya sebelum ulama-ulama itu mengarang tafsir seperti tafsir Munir, ya. Nah, itu ada sabilillah itu kullu sabili khairin, nah, seperti itu. Nah ini sabilillah, kullu sabili khairin, mana sabilillah dalam tafsir Munir. Tiap-tiap jalan kebaikan. Nah, ini luas. Nah, makanya diambil orang-orang itu yang punya lembaga saja, madrasah, di zakat. Nah, dia ini penafsiran daripada sabilillah. Jadi kulli sabili khairin. Jadi nanti kalau arti yang sebenarnya itu ya bukan mustahik sekolahan itu. Ya juga mustahik kalau tidak termasuk salah satu daripada apa? 7 ini. Nah, tidak termasuk daripada salah satu 7. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nih Pak. Iya, di sini 8. Tapi sekarang tidak ada rikop. Itu dulu zaman Kanjeng Nabi masih Yuswa. Lah dulu itu kalau namanya sabilillah ini ada orang yang mengangkat senjata untuk berperang. Dulu ketika zaman Rasulullah, karena mereka itu tidak dapat gaji. Jadi orang-orang yang mengangkat senjata untuk memperjuangkan agama Islam bersama Kanjeng Nabi, sama Kanjeng Rasul, itu tidak ada gaji. Cuman kalau dapat harta ghanimah, rampasan perang, lah itu baru dibagi, dia dapat gaji. Itu pun rampasan perang itu dibagi 5. Ya sebagian ini dibagi lagi 5. Dalam ayatnya itu kan ada itu. Innama ghanimtum min syai'in walillahi khumusahu al-ayah. Dalam surat apa? Sebelum surat At-Taubah itu ada Anfal. Jadi yang dimaksud sabilillah di sini adalah zaman Rasulullah masih Yuswa, ini orang yang mengangkat senjata. Nah, kalau di sini ya dalam LKS kamu itu, ya, innamas shadaqatu lil fuqara'i, akhir. Orang yang penghasilannya di bawah setengah kebutuhan hariannya, ya, orang yang amat sengsara hidupnya. Soalnya dia tidak mempunyai pekerjaan yang tetap ini. Tidak memiliki harta, tidak memiliki tenaga untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.
Jadi seandainya orang fakir tersebut satu harinya itu membutuhkan biaya 10.000. Nah, ini di bawah separuh daripada keperluan hariannya ini. Dia punya harta penghasilan itu. Soalnya apa? Tidak punya pekerjaan. Artinya pekerjaan yang tetap, tak duit. Dan atau orangnya tidak mampu bekerja. Nah, Pak kamu bekerja kalau dia punya penghasilan, Pak? Nah, ini juga pertanyaan itu. Nah, makanya di sini dikatakan orang yang tak punya kerja tetap itu namanya fakir. Ya mbok ini suatu ketika kan laopo ono isane ini ya niku suatu ketika. Jadi uang itu penghasilan satu bulannya itu di rata-ratakan satu harinya itu perlu keperluan hariannya itu 10.000 dadak li entuk 3.000 kira-kira. Lha berarti di bawah separuh keperluannya sehari-hari. Ini fakir. Jadi salah secara. Kemudian miskin. Nah, miskin adalah orang yang penghasilannya di atas setengah kebutuhannya, tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan hariannya. Sebagai contoh orang yang membutuhkan 10.000 rupiah. Nah, tetapi ia hanya berpenghasilan 7.000. Nah, orang ini wajib diberi zakat. Nah, atau tidak 7.000 ya 8.000. Wah, ini atau 9.000. Nah, ini wajib diberi zakat. Nah, dengan kaidah di atas bahwa fakir itu lebih parah daripada miskin. Jadi miskin ini penghasilannya adalah di atas separuh keperluan harian. Tapi kalau fakir ini adalah di bawah separuh keperluan harian. Nah, itu fakir. Kemudian amil. Yang dimaksud amil ini adalah orang yang mengurusi zakat. Dan dia ditunjuk oleh pemerintah. Orang-orang yang ditunjuk, siapa yang menunjuk pemerintah? Untuk mengurusi zakat, atau mengumpulkan zakat, untuk mengurus zakat. Jadi sebagaimana di Malaysia ini ya saya ketahui. Jadi di Malaysia itu setiap tahunnya itu atau tiap harinya itu mesti ada orang yang bayar zakat di kantor itu. Di kantor mana? Ya di kantor pos boleh. Nah, bayar pajak di kantor pos boleh. Nah, atau di bank juga boleh bayar pajak itu. Ini kalau di Malaysia. Baik itu pajak penghasilan maupun pajak apa? Harta. Atau ketika mau bayar zakat fitrah. Nah, ini boleh. Di mana itu? Dibayar di kantor pos di bank. Nah, kalau memang di situ tidak ada apa? Tidak ada pegawai zakat yang turun ke lokasi itu. Tahu biasanya itu ada. Jadi kalau bulan puasa atau tiap-tiap satu bulannya itu orang-orang yang punya usaha seperti usaha warung, restoran, jadi didatangi nih orang Islam buka restoran, buka warung didatangi. Didatangi bagaimana? Ditanya ini berapa penghasilannya ini? Nah, dalam satu tahunnya ini berapa ini? Atau berapa kamu punya modal asalnya itu? Nah, ini bukan termasuk apa namanya itu tempatnya itu tidak, tapi harta yang diputar itu loh. Jadi nalikannya kok buka restoran, jadi biaya mengoperasikan restoran itu berapa? Nah, ini. Atau ketika kamu jual runcit itu apa? Toko serba ada. Bapak di sana gitu loh. Nah, seperti ya toko-tokonya itu Pas Rohim di pasar ini. Ya seperti tokonya siapa itu Mbak Mul atau Mas Rohim. Nah, ini. Jadi ketika sudah selesai diaudit dalam satu tahunnya itu, dia datang lagi menjelang satu tahun lagi ditanyakan atau dikoreksi atau diteliti
ini modalnya berkurang atau tambah begitu. Nah, ini yang mengurusi adalah pengurus zakat. Itu kalau di negara Islam. Nah, kalau di Indonesia ada yang ngurusi juga di Departemen Agama itu, tapi kan tidak, dia hanya sekedar di daerah-daerah yang bisa terjangkau oleh dia. Kalau tidak ya karena di kampung tidak ada pegawainya, itu berbeda lagi. Lah kalau di sana itu negara Islam di Malaysia itu kalau sudah bayar zakat tidak bayar pajak. Nah gitu, jadi zakat dibayar, pajak tidak usah dibayar, jadi dibebaskan. Nah itu di Malaysia. Jadi apa saja ada orang punya usaha, misalnya apa, toko atau lain sebagainya, usaha perniagaan atau profesi, kalau sudah bayar zakatnya tidak dikenakan pajak, walaupun itu pajak rumah atau pajak apa itu seperti di sini itu loh. Tiap tahun ini kok tiap omah dikai edaran pajak tanah dan bangunan lah seperti itu. Nah kalau di sana tidak, udah bayar zakat ya sudah. Nah ini namanya apa? Amil. Nah kalau di Indonesia ini bukan amil tapi wakil amil. Oh menurut wakil amil. Jadi mewakili orang-orang yang ada di Departemen Agama. Soalnya ini orang turun oleh desa, tapi yang diurusi cuma sebatas zakat fitrah, mulai wakil amil. Tidak ada ngurusi zakat mal, tidak enak. Jadi saya katakan tadi kalau di sini daerah sini atau Jawa Tengah Indonesia pada umumnya ini yang ada hanya dua macam. Satu adalah zakat perniagaan, kedua kalinya zakat pertanian. Pertanian itu khusus pada padi atau kutil barat. Maka di dalam label kalian itu, tabel kalian ini ada biji-bijian, rumput-rumputan, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, itu udah ada. Buah ini buah mangga, buah apel, ya dari tidak bisa disimpan lama-lama. Lah kalau anggur kurma ini bertahun, jadi kurma itu kalau sudah kering 1 tahun tidak apa-apa. Lah kok basah itu Pak, itu disiram air zam-zam. Begitu juga anggur, kalau sudah kering dia tidak apa-apa. 1 tahun pun tidak akan busuk, sudah kering. Zabib namanya. Nah, jadi kalau apa namanya itu anggur kering namanya zabib. Zabib. Kalau kurma kering namanya apa kemarin saya lupa. Bukan tamar, bukan tamar. Itu nahl apa itu? Nahlun. Nahlun bukan madu lebah Pak, itu kan dalam Quran nahl itu. Nah, itu dua macam. Nah buah-buahan di sini ya tidak bisa diambil zakat. Soalnya apa? Seminggu saja sudah busuk, minggu sak minggu busuk. Kemudian apalagi itu buah-buahan itu seperti buah sawit. Nah, buah sawit itu bisa untuk dimakan ya tidak dibuat minyak. Ya ora wajib zakat. Cuman saja kalau waktu dia itu membeli tanah, nah itu niatnya itu untuk diperdagangkan, nah itu baru diwajibkan zakat. Nah, tapi kalau hasilnya sawit nanti ya tidak usah zakat, sedekah. Nek bar adol sawit, lebasno sawit untuk 100 ton namanya untuk duit pira 100 juta, ambil saja 1 juta. Diberikan kepada siapa? Fakir miskin atau orang yang berhak menerimanya, terutama saudara-saudaranya yang penghidupannya di bawah itu. Gitu. Jadi 2%-nya 100 juta itu berapa? 2%-nya ya 1,5 juta lah disiku. Ditekno apa? Sedulur-sedulure, tangga-tanggane, sing dia ini dalam keadaan salah satu di antara dua tadi, miskin atau fakir atau miskin. Nah, seterusnya, kemudian mu'alaf.
Kalau di LKS kamu ini mu'alaf terbagi menjadi 4 macam. Satu, mu'alaf muslim ialah orang yang sudah masuk Islam. Kemudian ya, niatnya ini atau imannya masih lemah. Nah, jadi ada Cina lah, kaya wong Jawa sing asale ora wong Islam masuk dengan sendirinya dari paksa-paksa dia ingin masuk Islam. Lah ngene iki jenenge mu'alaf. Namanya boleh dikasih zakat. Pertama ini. Nah ini ada mu'alaf, dia orang kaya, imannya juga kuat. Ya, ini pemuka masyarakat, ya, supaya biar tambah kuat imannya, ya, boleh dikasih zakat. Itu yang kedua. Ketiganya mu'alaf yang dapat membendung kejahatan orang kafir yang di sampingnya. Jadi ada orang yang baru masuk Islam, ya ini bisa membendung kejahatan orang-orang kafir. Nah, kejahatan yang disampaikan atau kejahatannya orang-orang kafir yang ada di sekelilingnya. Nah, kemudian 4 kalinya mu'alaf dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat. Ya. Kemudian bagian ketiga dan keempat, kita beri zakat sekiranya mereka kita perlukan, misalnya karena mereka kita beri zakat, misalnya karena mereka kita beri zakat, maka kita tidak usah menyediakan angkatan bersenjata guna menghadapi kaum kafir atau pembangkang zakat yang biasanya pun akan lebih besar. Ada golongan pertama dan kedua, maka kita beri zakat tanpa syarat. Jadi sing pertama kedua tanpa syarat, tapi yang ketiga syaratnya memang kalau dia ini apa? Memang dia bisa membendung kejahatan daripada orang-orang kafir atau orang yang di sekeliling kita, dia itu bisa membendungnya. Maka supaya dia ini lebih kuat lagi olehnya mengokohkan agama Islam, maka kita beri zakat. Nah, kita tidak usah memberi atau mengerahkan tentara atau apa atau polisi dan sebagainya, tidak usah. Jadi cukup orang-orang yang punya berwibawa di kalangan masyarakatnya yang bisa membendung kejahatan mereka. Nah, ini. Nah, selanjutnya rikob ini sudah ada. Ya, tidak saya terangkan. Kemudian ghorim. Ghorim adalah orang yang punya utang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ghorim menjadi 3 macam. Satu, orang yang meminjam guna menghindarkan fitnah atau mendamaikan pertikaian permusuhan. 2, orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk hajat yang mubah. 3, orang yang meminjam karena tanggungan, misalnya para pengurus masjid, madrasah atau pesantren menanggung pinjaman guna keperluan masjid, madrasah atau pesantren. Nah, ini ghorim itu ada 3. Jadi ketika mendamaikan suatu permusuhan di antara dua belah pihak ini butuh biaya. Dia tidak punya biaya, berutang. Nah, ketika ada apa? Zakat, dia bisa diberi. Nah, atau ghorimnya itu adalah orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk hajat yang mubah. Artinya mau saya mubah itu kawane iki mau ora kok nggih omah ora, tapi untuk umpamane kok niki pakaiane wong kok wis layak untuk dibuat sholat umpamane lah, kemudian dia ora duwe utang pakaian, nah itu boleh-boleh saja karena untuk melaksanakan suatu kewajiban itu. Jadi orang keuangan itu orang. Nah yang ketiganya ini orang yang kaya dia itu tapi ada utang yang untuk apa? Keperluan masjid, madrasah atau pesantren. Nah ini.
ya boleh. Bangun pesantren makane danane kurang, di utang lah, nok ini kena di zakat. Nah itu gharim. Kemudian sabilillah. Sabilillah adalah orang yang berada di jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah Subhanahu wa taala baik berupa ilmu maupun amal. Ini bagaimana tadi yang katakan adalah kullu sabili khairin. Jadi tiap-tiap jalan kebaikan. Nah kalau statusnya gitu seperti guru TPQ atau kiai itu ya tidak mustahik itu. Lho nek ngono wae dik niku wis iso mangan wong disangkane. Beli apa? Kerjaan yang tetap. Lah itu sebenarnya tidak menjadi mustahik. Nah ini kalau zakat diberikan pada mereka ini, Pak Kiai, Pak Mani, lah itu bukan haknya ya harus dibagi bagian lagi. Nah, tidak boleh disimpan. Ya mengambil sajalah sepatutnya. Pak Mani kepengin yo sebagian bagian online. Artinya ya zakatnya 2 orang atau 1 orang atau 3 orang dengan di PKB. Soalnya itu bukan hadiah, dia ini bukan mustahik. Sabilillah, sabilil khair, iya sabilillah. Tapi ada yang lebih daripada itu. Oh no, ya kena. Jadi yang lebih siapa? Yaitu fakir miskin. Makanya ketika ada zakat fitrah itu kemarin saya tunjukkan hadisnya bahwasanya zakatul fitri lil fuqara'il masakin. Nah ini lil fuqara'il masakin. Jadi pada fakir dan miskin lil fuqara'ihim. Tukhadhu min tukhadhu min aghniyaihim wa tusrafu ila fuqaraihim. Jadi diambil dari orang-orang yang kaya atau yang bisa mengeluarkan zakat, kemudian diberikan pada orang yang fakir. Nah ini li fuqaraihim, pada fakir-fakir mereka, bukan masakin. Jadi hanya 2 orang yang berhak menerima zakat fitrah. Berdasarkan itu hadis. Ya, jadi berdasarkan hadis ada hanya 2 saja. Tapi kalau menurut tafsir Munir tadi itu dia adalah kullu sabili khairin. Nah, begitu ya. Kemudian Ibnu Sabil ini adalah orang yang mengadakan perjalanan yang bukan bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya. Nah kalau sekarang ini ya tidak ada sabilillah itu banyak kemudahan kok. Ini zaman-zaman saya kecil ya, waktu saya masih di pesantren ini. Biasanya ini anak-anak santri dari Banten sana ingin ke Madura, Batu Ampar. Nah, dia tidak punya bekal yang cukup, jadi mek kena dianggo apa? Tuku panganan main, tuku mangan lah. Nah itu jalan sana dari Banten sana. Banten nanti sampai Jakarta, sampai ya kadang perjalanan berapa bulan. Nah kemudian ini boleh apa? Yaitu boleh menerima zakat di satu perjalanan dia pamir atau singgah di dalam atau di masjid, kemudian cerita-cerita dia gini lah, ini boleh. Karena dia adalah musafir namanya, Ibnu Sabil, anak jalan. Ya, jadi kalau sekarang ini ya tidak ada kemudahan banyak. Kadang-kadang orang punya mobil ya, yang banyak itu atau sepeda motor yang paling kurang. Nah, ziarah yang mudah saja naik motor. Atau naik mobil atau ya numpang-numpang truk juga boleh sekarang. Dulu sulit itu waktu saya masih pesantren itu, jadi berapa 40 tahun yang lalu. Nah gitu 40 tahun yang lalu. Jadi ya tidak seperti sekarang. Jadi sekarang ini Ibnu Sabil itu sudah tidak ada. Ya. Jadi yang ada berapa sini? Mustahik zakat, fakir miskin.
Kemudian wakil amil. Nah, ini. Kemudian mu'alaf. Nah, ini masih ada ini. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi lainnya itu tidak ada sudah. Jadi seperti sabilillah, iblis sabil. Nah, ini sudah tidak ada, rikob sudah tidak ada. Nah, jadi sabilillah, iblis sabil, rikob, kemudian apa? Nah, satunya lagi sabilillah, iblis sabil, rikob, gorim. Nah ini sekarang ini banyak gorim itu hampir-hampir tak ada sekarang. Karena apa? Sudah banyak kemudahan. Lah itu mbak bangun masjid, hajat, bangun madrasah. Sekarang proposal dibuat saja ada keluar duit itu. Nggak ada sulit-sulit itu. Ya nanti kalau orang-orang sudah sadar itu, wah, tidak ada. Paling-paling utang pada toko bangunan ini hanya sebulan 2 bulan aja. Soalnya apa? Belum ada uang masuk dari apa? Dari bukan panitia, tapi orang-orang yang biasa menermakan sebagian hartanya atau menginfakkan agar mendapat bisa dibangunkan rumah di surga, seperti itu. Nah ya, sudah cukup sekian saja. Ini ada mau rapat, jadi saya kasih tugas nih kalian ini dikerjakan. Tugasnya mana? Kemarin sudah ini, sudah sekali tugas ini. Nah, kemarin itu adalah uji kompetensi tanggal 8 Agustus. Nah, sekarang ini tanggal berapa ini? Agustus ini. Nah, itu. Ini hari tanggal 26. Ya, 26. 26 bulan 8. Nah, ini kamu kerjakan ini. Penilaian tengah semester ya. Nah, ini hampir semester ini. Ya, semoga saja apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa bermanfaat karena sini akan rapat ini, ya. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saja yang saya sampaikan bisa dipahami, yang belum paham boleh ditanyakan besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bon,